Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Siap, Bu. Sudah siap untuk belajar? Siap. Coba lihat lingkungnya, masih ada sampah? Nah, berarti piketnya sudah bertanggung jawab. Bajunya sudah dimasukkan? Nah, berarti sudah ganteng-ganteng, sudah cantik, dan sudah siap untuk belajar. Ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa supaya Allah memberikan berkahnya kepada kita bersama dalam mendapatkan ilmu pada siang hari ini. Silakan Yoki pimpin doanya. Siap, Brak. Berdoa mulai. Baiklah, kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Untuk lebih pastinya, Ibu absen terlebih dahulu. Absa hadir? Naila hadir? Yoki hadir? Hadir, Bu. Tira hadir? Kurnia hadir? Elfitra hadir? Mutiara hadir? Bagus namanya ya, Mutiara. Haur? Vigo? Raisa? Rizi? Alhamdulillah semuanya sudah hadir dalam proses pembelajaran hari ini. Baiklah, untuk lebih semangat kita belajar, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ayo, semua berdiri. Your battery will charge. Garuda Pancasila, akulah penugumu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukku, Pancasila dasar negara. Ya, aplaus untuk semuanya. Nah, bagus. Nah, tadi Ananda Ibu menyanyikan apa? Menyanyikan Garuda Pancasila. Garuda Pancasila sebagai apa? Sebagai lambang negara. Apalagi sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sudah Ananda pelajari di SMP, ya kan? Nah, sekarang Ibu tanya ya, siapa tokoh-tokoh yang mengusulkan Pancasila? Saya, Bu. Bagus, Yoki. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Kedua, Muhammad Hatta. Yang ketiga, Muhammad Yamin. Keempat, Haji Mandi Indonesia. Satu, siapa Yoki? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Ya. Yang kedua siapa Yoki? Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Ya, Hatta. Siapa lagi? Muhammad Yamin. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin. Ya. Nah, ini adalah tokoh yang mengusulkan Pancasila. Sekarang Ibu mau tanya, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin dikenal sebagai tokoh apa? Sebagai tokoh
Tokoh pendiri bangsa, ya. Soekarno, Supomo, Muhammad Yamin dikenal sebagai tokoh pendiri bangsa. Nah, dalam perumusan Pancasila, dalam usulan Pancasila terdapatlah berbagai pendapat-pendapat. Nah, pendapat-pendapat ini dipengaruhi oleh oleh Soekarno. Ada rancangan pembukaan hukum dasar, yaitu Soekarno merancang pembukaan hukum dasar yang diberi nama Mukadimah. Oleh Muhammad Yamin diberi Jakarta. Ya. Ada dalam alinea keempat ada rumusan dasar negara. Ya. Ada ketuhanan, ya. Kemanusiaan, ya. Ada persatuan, ada kerakyatan, ada manusia. Sehari setelahnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI kemudian mengadakan sidang pertamanya. Sidang pertama PPKI ini beragenda untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, dalam sidang PPKI ini juga dibahas mengenai rumusan dasar negara yang tercantum di naskah Piagam Jakarta. Pembahasan mengenai rumusan dasar negara ini dilatar belakangi oleh beberapa tokoh atau perwakilan yang merasa keberatan dengan bagian dari rumusan dasar sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menanggapi keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta menghadiri Bagus Hadikusumo, Walid Hashim, Kasman Simodimejo, dan Tokoh Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan. Untuk menghindari perpecahan yang terjadi, akhirnya tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah sepakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantinya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, maka rumusan Kitab Dasar Negara Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang ditetapkan PPKI yaitu sebagai berikut. Apa yang final di sana? Apa lagi? Ada 5 sila ya, yang sudah final, yang sudah kita bacakan sekarang ini, ya kan? Ya, silakan bekerja. Ini dicari aja ya. Silakan kerjakan. Silakan kelompok Yogi tampilkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari kelompok Fira Ilanda Putri sebagai ketua, Naila Fitriana Pada sebagai Latulen,
Delvita Najwa sebagai anggota, Mutiara Fadila sebagai anggota, dan saya sebagai moderator. Kami dari kelompok 2 akan membacakan beberapa pertanyaan yang akan dibacakan oleh Naima Fitriana Pada. Dipersilakan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana pandangan para pendiri bangsa tentang keseimbangan antara individu dan kepentingan bersama dalam Pancasila? Apakah ada perbedaan penekanan dan nilai kebebasan individu? Kalau diperhatikan dulu ya. Pandangan mereka. Kalau diperhatikan simak temannya dulu ya. Yang akan dijawab oleh Pak Muda. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari teman saya tadi. Jawabannya yaitu nilai-nilai kebebasan individu sebagai salah satu aspek penting dalam Pancasila. Hak untuk mengekspresikan diri, berpendapat, dan bertindak sesuai dengan keyakinan dan kehendaknya. Bagi Soekarno, kebebasan individu harus diperdapat untuk kepentingan bersama dan mengedepankan persatuan. Pentingnya hak individu dalam Pancasila, tetapi ia menekankan nilai-nilai gotong royong dan kepentingan bersama. Nilai-nilai kebebasan individu sejalan dengan prinsip gotong royong dan kepentingan bersama. Kebebasan individu Contohnya, ini tidak ada jalannya. Nah, persatuan Indonesia dikemukakan oleh 3 tokoh, Muhammad Yamin, Soekarno, dan Soekarno. Muhammad Yamin diksinya beri kebangsaan, kalau Soekarno persatuan, kalau Soekarno kebangsaan Indonesia. Nah, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan dalam kebijaksanaan, kemusyawaratan, perwakilan dikemukakan oleh 3 tokoh, diksinya beri kerakyatan, musyawarah, mufakat, dan demokrasi. Begitu juga dengan keadilan sosial dikemukakan juga dengan 3 tokoh tersebut. Nah, setelah perbedaan-perbedaan tersebut, ya, dapatlah kesepakatan sila yang kita bacakan sekarang ini ada 5. Ketuhanan yang Maha Esa, ya. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Kelima? Nah, ya. Prosesnya bagaimana tadi? Prosesnya ada sidang BPUPKI. Itulah sedikit penguatan yang Ibu berikan untuk materi kita tentang cara pandang pendiri negara dalam rumusan visi dari Pancasila. Kira-kira untuk refleksi Anda semua, ya, apa yang belum Anda pelajari? Ya, apa yang belum Anda pelajari? Hah? Apa? fungsi dan program Pancasila.